Kenapa pekerjaan ini bisa dibayar 500 yuan per menit, tapi tetap hampir tidak ada yang berani melakukannya? Karena kamu harus memakai baju selam, langsung meloncat ke laut, lalu menyelam ke bawah perut kapal besar untuk membersihkan kotoran yang menempel kuat di dasar kapal. Kamu pikir cuma sekadar menyikat dan mencuci? Jelas tidak sesederhana itu. Hal pertama yang harus kamu hadapi adalah teritip. Benda ini bukan cuma menempel di kapal, tapi juga mengeluarkan semacam semen alami, seperti lem super. Daya rekatnya luar biasa kuat. Kerasnya seperti batu kecil yang dilas ke pelat baja. Saat mengeriknya, rasanya bukan sedang membersihkan, tapi memahat batu dari besi. Setiap ayunan alat benar-benar menguras tenaga. Kamu kira selesai setelah teritip dibersihkan? Belum. Masih ada karat, lumut, lumpur, dan sisa-sisa organisme laut. Satu lapisan dikikis, muncul lapisan lain. Lengan pegal sampai mati rasa. Di dalam masker hanya terdengar suara napas sendiri yang berat. Namun bahaya yang sesungguhnya bukan kotorannya, melainkan air itu sendiri. Di bawah kapal besar sering ada arus gelap, pusaran, dan zona hisap yang sangat kuat. Begitu kamu mendekat, rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menarikmu dan menekan tubuhmu ke badan kapal. Sedikit saja kehilangan keseimbangan, kamu bisa terjepit dan sulit bergerak. Yang lebih mengerikan, banyak area pembersihan berada dekat baling-baling kapal, terutama di bagian depannya. Ruangnya sempit, jarak pandang buruk, kamu harus menempel ke badan kapal sambil mengikis perlahan. Situasi paling menakutkan itu apa? Bukan capek, bukan dingin, tapi jika baling-baling tiba-tiba berputar, pada saat itu, ia bukan lagi mesin, melainkan blender raksasa di bawah air. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Josel, jadi gaji tinggi pekerjaan ini bukan karena mudah, tapi karena bahayanya tercetak jelas di slip gaji. Dan karena risikonya terlalu besar. Orang yang benar-benar mau melakukannya seringkali bukan karena suka tantangan, melainkan karena hidup memaksa mereka tidak punya pilihan lain. Sehingga hanya bisa menukar nyali dengan uang. Guys, ini bukan lagi bikin gula. Ini ritual pemanggilan diabetes versi desa. Di India beginilah cara bikin desi gur alias gula merah. Bukan dari pabrik, bukan dari mesin modern, tapi dari tebu yang diperas pakai alat besi yang auranya kayak bengkel peninggalan Majapahit. Tebu masuk, dipres, keluar airnya keruh, warnanya kayak air got habis hujan seminggu, tapi tenang. Ini katanya air tebu murni, rasa alam-alam barzah. Biar minumannya makin dekat sama sang pencipta. Habis itu airnya masuk ke wajan, tapi ini bukan wajan biasa. Ini kolam lubang buaya, ukurannya kayak kolam lele gagal panen. Dituang sampai penuh tanpa takut, tanpa ragu. Direbus berjam-jam. Ampasnya diambil kayak adonan lumpur lapindo versi dapur. Jadi, oke lihat nih bersih, tapi kita jangan banyak tanya. Terus diaduk pakai tongkat sakti peninggalan nenek lampir. Lama-lama airnya menyusut, mengental, berubah jadi cairan kematian yang auranya bukan manis lagi. Ini cairan yang mengandung banyak vitamin, plus rasa perjuangan. Belum selesai? Cairan ini dipindahin lagi ke kolam lain. Katanya peninggalan Majapahit. Diaduk lagi sampai kental, sampai merata, sampai takdirnya jelas. Begitu siap, langsung dituang ke ember bekas bangunan.